Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Cancer? Oke, Cancer 6 Juli sampai akhir bulan ini ya. Oh ya, boleh di absen dulu dari kota mana sedulur yang hadir. Silahkan absen dulu. Oke, fokus. Disimak baik-baik. Kita akan coba kupas secara mendalam energi dari Cancer. Ada petunjuk apa untuk kedepannya? Tapi kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baik semua akan disampaikan. Cancer. Oke. Oh. Juli 2026. Oke, ada sesuatu yang cukup menarik ya di sini ya untuk beberapa dari Cancer. Gini ya, Cancer tuh bulan ini simple banget. Orangnya itu simple, tapi mungkin ya untuk orang-orang yang nggak paham dengan Cancer, banyak yang akan merasa bahwa Cancer itu jutek lah, cuek lah, sombong lah, inilah itulah gitu. Sebenarnya enggak sih. Ya namanya juga asumsi kan bebas ya Lur ya. Ya biarkan sajalah mereka di luar sana itu mau berasumsi apapun kepada Cancer, biarkan saja. Cuman di sini kalau aku ngerasa tuh Cancer agak beda gitu loh. Cancer tuh bulan ini nggak mau ribet ya, dan orangnya lebih cenderung apa adanya. Ya jangan kaget ya kalau mungkin Cancer akan lumayan ceplos nih bulan ini gitu. Ya lumayan barbar juga gitu loh ya. Dan juga lebih ke gini ya, Cancer bulan ini tuh kayak lo gua gitu. Aku nggak ganggu kamu, kamu jangan sekali-kali ganggu aku gitu loh. Dan bulan ini pun Cancer kayak nggak segan-segan untuk bye-bye dengan orang, cut off orang gitu ya. Ya gitu sih. Dan juga sangat kelihatan banget ya. Cancer tuh kalau nggak suka sama orang, mencolok banget sebenarnya ya. Ya, gitu sih. Oke. Ya, syukurlah kalau pada akhirnya Cancer mengalami banyak perubahan ya, karena ya inilah yang aku suka dari sisi Cancer tuh, tegas, independen, apa adanya, itu yang aku suka gitu ya. Yang ya jangan jadi kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh, dimana yang mudah banget ke bawah perasaan ya kan, mudah overthinking ya, mudah di-onin orang gitu kan, mudah diloloin orang gitu, mudah dimanfaatin orang gitu ya. Ingat yang sudah-sudah. Tapi ya kembali lagi lah ya, kita terkadang dalam hidup ini tidak bisa menyalahkan segala sesuatu. Jika kita bisa memandang suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, ya maka kita akan menemukan jawaban-jawaban yang baru. Ya mungkin orang-orang yang pernah manfaatkan kamu ya sebelum-sebelumnya, ya kita petik lah, kita ambil sisi positif, kita ambil maknanya, kenapa kok Cancer bisa dimanfaatin orang ya. Kalau kamu nggak dimanfaatin orang, mungkin kamu nggak akan sadar bahwa dirimu tuh ada kekurangan, mungkin dirimu terlalu over dengan perasaan, nah kayak gitu loh. Ya, jadi belajarlah untuk menyikapi masalah itu dengan bijak. Kayak gitu. Agar tidak selalu terperangkap ke dalam kebencian. Ya. Oke. Ya, di bulan ini... bentar ya. Tertarik. Ada seseorang yang sedang tertarik dengan Cancer di sini. Tapi sepertinya masih kayak sebatas mengamati. Tapi akan ada beberapa di antara kamu yang akan terkoneksi dengan seseorang, tapi ini orang baru ya. Ngerasa lebih ke orang baru ya gitu loh. Ya, apakah ini akan berjalan cukup baik dengan Cancer itu sendiri? Jawabannya adalah belum tentu. Gitu. Kenapa?
Kenapa dan kenapa gini? Ya, Cancer sabar ya untuk kamu yang mungkin jatuh bangun dalam proses mencari pasangan hidup, ya kan, mencari pacar, gebet. Ya, kalau kalau pacar gebetan mungkin tergolong easy lah ya. Cuman untuk mencari pasangan hidup ini yang nggak mudah gitu untuk Cancer sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena ya kamu harus sadar bahwa tidak sembarangan orang mampu bersamamu. Nggak sembarangan orang mampu mendampingi sifatmu yang kayak gitulah. Paham lah ya. Nah, udah sering nih kita goreng nih bagaimana sifat-sifat dari Cancer gitu loh. Oke, keuangan jujur ini rezekinya lagi oke, lagi enak ya. Jujur elemen air nih lagi enak loh. Rezeki dari elemen air nih lagi naik nih. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing ya, tapi ya gitu. Itu naik dalam arti naik tuh jangan terlalu berfantasi. Wah, nanti aku kan jadi seperti Raffi Ahmad gitu ya, enggak gitulah ya. Gitu, jadi rezeki itu akan tetap sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi aku to the point aja, memang elemen air itu lagi naik di sini di bulan ini. Di elemen air itu ada satu yaitu Pisces, Cancer dan juga Pio. Ya, ini besok nih Pio besok zodiak Pio tayang ya. Gitu. Tapi gini ya, Cancer tuh oke, kalau untuk keuangan cukup bagus ya. Energi kamu pun juga cukup kuat banget dan ya lagi banyak semangat ya. Gini, lagi semangat-semangatnya nih Cancer nih. Dan juga ini pesan ya untuk beberapa orang yang mungkin terkoneksi dengan Cancer, entah teman, keluarga, atau mungkin pasangan atau pacar ya. Lu gini ya, kalau bulan ini Cancer itu kurang komunikatif, ini karena Cancer lagi sibuk ya. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan urusan personalnya, dan juga mungkin sibuk dengan hobi, entah nonton, entah apa gitu. Dan lu jangan ganggu Cancer deh kalau lagi nonton ya. Dia lagi nontonin drama-drama Korea, mungkin lu jangan ganggu gitu. Oke. Jadi memang sedikit menurun ya, masalah komunikatif itu agak menurun ya. Semoga pas orang-orang yang terkoneksi dengan Cancer bisa memahami dari Cancer itu sendiri sih. Ya, Cancer tuh kalau lagi fokus dengan dirinya sendiri memang kelihatan kayak cuek dan jutek gitu. Tapi bukan berarti Cancer tuh nggak peduli dengan seseorang, tuh bukan gitu sih gitu ya. And di sini juga ada yang lagi bucin banget dengan seseorang. Siapakah di antara kamu? Ya bagi yang ngerasa aja ya gitu. Jangan terlalu bucin lah ya. Lo tahu sendiri ya Cancer kalau lagi bucin bagaimana gitu kan. Udah kayak lupa daratan tuh kadang. Hati-hati ya. Cinta itu boleh, tapi jika berlebihan itu akan menjadi cinta yang gak sehat loh ya. Hati-hati. Oke, kita mundur sedikit tentang masalah keuangan di sini. Ya kembali ke kamu lagi lah ya gitu. Yang penting bulan ini sebisa mungkin Cancer harus bisa melawan rasa malesnya ya. Ya gitu ya, rasa malesnya ya gitu. Hobinya tidur ya. Ya udah apa-apa lah gitu. Oke, tapi di sini ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pola dan juga kebiasaan terkait masalah finansial. Ini kalau nggak hati-hati ya lu bisa ya kayak ember bocor gitu ya. Paham lah ya. Cukup boros ya bulan ini. Tapi menyesuaikan situasi masing-masing loh ya di sini ya. Kayak gitu sih. Itu kan. Ya, tumben ya, jujur aja sih tumben nih energi Cancernya tuh ya nggak nyebelin ya gitu. Karena beberapa bulan lalu ya kadang gitulah kalau udah ngereading Cancer tuh pasti bawaannya tuh gerem, kesel ya kan, nyebelin gitu orang-orangnya gitu. Cuman bulan ini kamu beda, jujur aja beda ya. Ya alhamdulillah sih kalau pada akhirnya Cancer bisa mengalami banyak perubahan itu saya seneng banget lah ya. Gitu. Ya, kamu ngerasa nggak sih bahwa dirimu tuh agak beda aja sekarang, nggak kayak kamu kemarin ya? Mungkin banyak berkurang lah sisi negatifnya kayak overthinking, ya itu masih lah ya. Cuman nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Ya itu tadi makanya tumben nih gitu, overthinkingnya agak menurun nih energinya gitu kan. Biasanya tiada hari tanpa curiga, ya nggak sih? Tapi ya kembali ke kamu ya di sini
Memang sih aku ngerasa banyak energi positif, energi yang baik dari Cancer, tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu sifat toksitmu ini bisa kambuh banget di bulan ini. Jangan sampai sifat toksitmu itu ngebuat orang-orang di sekitar kamu pada males dengan kamu. Akhirnya ya kamu sendiri lagi nanti. Tapi aku nggak peduli mas, aku nggak takut sendiri. Iya, iya saya paham. Tapi logikanya hidup ini butuh orang bro. Kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Kita tetap butuh orang lain, ya, gitu. Oke, tapi di sini ada sisi keterbalikannya, vice versanya adalah yang jelas sih poinnya adalah tentang sifat. Ini sifat lama lah ya, mungkin kebiasaan buruk, kelakuan buruk, lisan yang buruk. Ini kayak ngulang gitu ya. Tapi ini bisa ke Cancer, bisa ke seseorang yang dekat dengan Cancer atau yang terkoneksi atau mungkin pasangan kamu lah ya. Ini jelas orang yang dekat banget sama kamu gitu. Ya semoga bukan Cancer ya gitu. Kalau mereka yang sifatnya kayak, loh ini kok kambuh lagi, kok dia kayak dulu lagi, kok dia begini lagi, ya kamu harus sabar menghadapin itu ya Lur ya. Gitu sih Lur. Oke. Gini nih. Ada hal lagi. Nggak tahu ya, aku jujur. Hari ini aku nge-reading Cancer tuh happy banget bawaannya. Ya walaupun masih ada, ya biasalah namanya manusia hidup kan ada positif ada negatif ya. Dua hal itu nggak akan pernah hilang. Cuman lebih dominan ke hal positif. Makanya bawaannya tuh happy. Ya kalian semua bisa dengerin lah intonasiku sekarang tuh gimana. Cerianya saya di sini tuh gimana ya, kalian bisa ngerasain gitu. Gitu. Oke. Di sini ada tentang keajaiban kecil ya. Cancer bulan ini cukup produktif tentang ide, ya banyak ide-ide kreatif yang mulai muncul bulan ini. Ya semoga kamu nggak berurusan, ya ini ada urusan yang penting banget nih. Hati-hati ya, ini ada urusan yang penting, ini serius lo ya. Ya Lur, rungok nih, dengerin ya. Hati-hati dengan satu urusan ini. Kamu akan mengalami banyak banget kesulitan dengan satu urusan ini atau satu masalah ini. Ya. Mager, males, pengen rebahan, ya pokoknya bahasa itu lah, males ya gitu. Ini yang akan membuat kamu menjadi, entahlah gitu. Terkadang entahlah gitu ya. Muncul ide-ide kreatif. Oh bulan ini aku punya plan begini, aku mau begini, mau buat ini, buat itu. Ketembur males, brek selesai. Ingat kata kuncinya untuk Cancer adalah mulai saja dulu. Paham ya? Mulai saja dulu. Kamu nggak usah terlalu overthinking. Wah nanti ini kerjaan ini jadi kayak gini, ini berat nih karena situasi begini. No. Kamu harus mulai aja dulu. Itu kuncinya. Dalam hal apapun, mau itu kerjaan, usaha dan sebagainya, mulai saja dulu. Tanamkan tuh dalam otak yang paling dalam dirimu. Mulai saja dulu dalam hal apapun, ya. Termasuk masalah ibadah juga nih gitu ya. Ada dorongan hati, aku pengen lah sembahyang nih kayaknya nih. Aku pengen deket sama Tuhanku nih kan. Hati itu sudah ada dorongan gitu kan. Tapi udah ketika udah pegang HP, cenang cenung, lupa. Selesai, musuhmu HP bulan ini tuh. Handphonemu adalah musuhmu ya. Banyak hambatan yang akan kamu dapetin ketika kamu sudah megang handphonemu. Udah mulai scroll, udah lupa segala-galanya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Warning keras untuk Cancer masalah itu. Oke. Kemudian, ya nanti kamu renungin sendiri lah ya perjalanan kamu bulan ini. Yang jelas tuh banyak situasi di mana Cancer itu akan jauh lebih peka dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Mungkin beberapa di antara Cancer tuh ada yang kayak guyonan teman-teman kamu lah, mungkin kamu diguyonin, kamu nih dukun nih, kamu nih paranormal nih gitu. Ya karena gitu, kadang Cancer tuh sesuatu yang belum terjadi tuh bisa kerasa saking pekanya gitu. Tapi terkadang kepekaan itu terlalu over, menimbulkan rasa curiga yang begitu dalam ya kan. Akhirnya pasangannya ilfil, berantem terus tuh gitu. Ya, sesuatu itu jangan sampai berlebihan lah. Hati-hati aja Lur.
Dan juga bulan ini kuncinya di intuisi kamu, ikuti firasatmu, banyak petunjuk di situ, ya. Oke, sebentar, aku tak minum kopi dulu. Oke, kita modenya ngobrol santai kayak biasanya ya, Lur ya. Oke. Kemudian Cancer di sini ada clue lagi tentang hati-hati tentang informasi. Ya. Tentang informasi hati-hati di sini di bulan ini kalau dalam posisi bergaul ya. Aduh, sorry. Ya. Misalkan nih kamu lagi kumpul sama temen, tetangga, keluarga atau siapapun itu, tolong jangan terlalu kebawa suasana. Karena yang ku khawatirkan, ya tahu sendiri, Cancer tuh kalau udah ngerasa percaya dengan orang, itu isi hatinya keluar, pikirannya keluar, ya hal-hal yang mungkin nggak perlu diceritakan itu juga keluar. Gitu. Yang dikhawatirkan di sini, ya ini memang ada clue tentang seseorang yang sepertinya berpura-pura menjadi pendengar yang baik. Padahal dia sedang menggali informasi tentang kamu. Oh, sekarang Cancer kerja apa gitu. Oh, kerjaan cuman ini toh gitu ya. Satu sisi kepo, satu sisi ada sepertinya dia hanya sekedar menilai kamu. Oh, Cancer baru sampai tahap ini. Oh, Cancer begini. Oh, Cancer begitu. Nah, hati-hati ya dengan orang-orang yang notabene seperti itu. Yang penting tuh jangan terlalu jujur lah ya dalam cerita ya gitu. Itu aja sih, Lur. Kita perlu mengarang lah ya dalam cerita dengan seorang tuh, kita perlu ngarang karena mereka tuh nggak punya hak untuk tahu persis tentang hidupmu, masalahmu itu rahasiamu gitu. Dan juga nih pesan penting bagi ya beberapa di antara Cancer yang mungkin sering sekali curhat dengan entah tetangga, teman, entah siapapun itu soal masalah di dalam rumah. Ini untuk yang sudah nikah lah ya. Jangan kamu ceritakan rumah tanggamu dengan siapapun itu. Ya, cerita yang wajar aja. Karena aib pasanganmu itu juga aib kamu. Itu harus kamu pahami. Ya, jangan sampai dapur kamu itu diketahui banyak orang. Gitu. Ya, Lor ya. Oke, kemudian di sini ya masalah ekspresi ya. Dalam situasi karir ya cobalah untuk ya jangan terlalu mencolok lah ya kalau nggak suka sama orang di lingkungan kerja. Ya sedikit bertopeng juga nggak apa-apa sih gitu ya. Ya Lur ya, bisa nggak ya? Cancer, bisa nggak ya Cancer kayak gitu? Susah ya kayaknya ya. Cancer tuh untuk berpura-pura berekspresi tuh ini bukan Cancer. Beda sama elemen udara. Elemen udara tuh sangat canggih sekali dalam berekspresi gitu ya. Tapi udah kita bahas kemarin elemen udara. Ya nomor satunya ada Gemini juga di situ dan beberapa yang lain. Tapi sudah lah ya, kita lanjutkan. Kita fokus hanya ke Cancer di sini. Oke. Oke, dan juga gini ya. Bulan ini tuh gimana ya? Auranya Cancer lagi oke, lagi menarik ya. Ya ini pesan bagi kamu-kamu yang mungkin sampai hari ini masih baperan banget ya. Yang kayak nggak bisa banget menerima kritik atau mungkin kata-kata negatif dari seseorang. Ini kamu harus hati-hati gitu. Karena poin dari hidup ini tuh ya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon dan menanggapi itu semua. Karena ya lu tahu sendiri sih, di bulan ini tuh cukup ya lumayan lah ada beberapa orang. Ya sebenarnya orang itu aja ya. Kayaknya lagi ngepoin kamu. Makanya tadi saya katakan di awal, di pertengahan tadi, jaga lisanmu. Jangan asal berbicara tentang dirimu gitu ya. Karena memang lagi ada yang kepo sama kamu. Ya ngerasain Cancer gitu loh. Ya kalau berani depan Cancer mah hebat ya.
Bisa dicincang jadi bakso tuh orang itu. Kayaknya nggak mungkin lah mereka seberani itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya bentar ya, untuk kamu yang single-single di Juli. Oke, di bulan ini memang ada seseorang yang mendekat. Ya semoga harapan aku sih, ya semoga seseorang ini bisa menjadi pasangan kamu atau mungkin sahabat yang baik untuk kamu. Ya semoga juga dia betah lah ya gitu. Karena di sini ada sifat toksit yang kayaknya harus dibenahi nih, dibenerin gitu. Biar orang yang deket itu betah gitu ya. Kenali dulu, pahami dulu, dan gunakan logikamu dan juga jaga sikapmu, jangan terlalu toksik. Begitu, karena aku ngerasa cukup oke energinya, tapi tergantung dari sudut pandang kamu, tergantung dari caramu menilai orang yang dekat itu. Ya, poinnya jalani saja dulu. Oke, dalam hubungan Cancer, ya beberapa di antara kamu sepertinya ya harus cukup bertahan dan mungkin perlu sedikit mengabaikan hal-hal yang toksit dari sifat tadi ya, karena di sini memang ada sifat yang mengulang, tapi dari Cancernya nih ya cukup mending lah ya, aku ngerasa lebih kayak mending lah. Cara kamu menanggapi mereka, cara kamu bereaksi ya dari sifat negatif dari pasangan kamu ini, ya udah nggak sefrontal yang kemarin ya. Mungkin kalau kemarin tuh kayak bulan-bulan kemarin tuh kayak sensitif banget, senggol bacok lah bahasanya ya. Cuman sekarang Cancer jauh lebih soft. Ya semoga gitu. Dan juga bulan ini ya kalau ada yang berbohong sama kamu ya, misalkan nih pasangan kamu bohongin kamu gitu, ya gimana ya, aku ngerasa kayak akan ada petunjuk gitu loh, akan ada petunjuk, entah itu melalui firasat atau dari kabar yang tak terduga, entah itu temen atau siapa tiba-tiba ngasih clue sama kamu gitu sih. Oke. Kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan lagi untuk beberapa, ya untuk Cancer lah ya, semua Cancer hati-hati dengan pikiran dan perasaan atau batin ya. Pikiran dan hati ini kayak nggak sinkron nih, karena ya nggak tahu lah, mungkin karena pola lama atau kebiasaan lama yang masih terulang-ulang gitu kan. Karena memang di bulan ini ya perlu mempelajari banyak hal tentang dirimu juga sih Lur gitu ya. Dan juga tolong hati-hati dengan perasaan kamu ya, karena di situ titik lemahnya. Ya Cancer tuh kalau udah kena hati atau perasaan, aduh ampun dah pokoknya. Ya gitu loh. Kemudian jika bulan ini nanti ya nggak tahu tanggal berapa, kalau kamu ngerasa kayak suntuk banget atau ruwet banget pikiran kamu, perasaan kamu kayak buntu, terus kayak muter-muter aja kayak nggak ada jalan keluar dan sebagainya, ya solusinya cuma satu, cobalah kamu tenangkan diri kamu dulu ya. Ya mungkin kamu bisa mulai untuk belajar pernafasan ya, olahraga dulu, pernapasan itu mulai diterapin lah, hal-hal yang sifatnya sehat itu diterapin itu untuk kamu juga. Kemudian kamu bisa mau mendalami atau rajin lah ya sembahyang malam atau ibadah. Kenapa saya bahas hal itu? Karena energi kamu nih kan lagi deket nih sama semesta, makanya tadi banyak nih di antara kamu yang peka, firasatnya juga kuat gitu kan, instingnya tajam gitu ya, karena kamu memang lagi deket banget energinya. Makanya kalau kamu mengalami kesulitan dan sebagainya, ya sujudlah, menangislah kepada Tuhanmu, dan jangan lupa doakan para leluhur kamu. Ya kamu akan ketemu petunjuk, entah melalui mimpi atau mungkin di saat kamu
meditasi ada bisikan-bisikan kecil gitu ya. Coba deh, karena di situ jalannya banyak hal yang tak terduga yang akan terjadi, yaitu lebih ke petunjuk dari ilahi ya. Itu kan ketenangan, memang harus tenang ya. Oke. Jangan terlalu takut dengan hari esok, itu yang penting. Kamu juga harus sadari bahwa banyak sekali kunci dalam diri kamu. Cancer itu bisa kuat sekali energinya jika bisa mencapai ketenangan ya. Dan juga hati-hati dengan suasana hati ya. Gitu. Karena memang bulan ini dibilang mood swing ya gimana ya. Suasana hati ya ketemunya di mood swing dah. Ya udahlah, nama juga Cancer. Ya sedih. Cancer sedih. Serius. Mungkin 2 jam lagi juga nanti dia ketawa. Gitu sih. Ya gitu kan biasanya kamu. Cancer tuh selalu punya cara, selalu punya ide untuk dia tuh keluar dari suatu masalah. Jadi ya untuk bulan ini memang akan ada kerumitan, tapi itu nggak akan lama. Aku percaya sama Cancer. Ya selama kamu nggak mengulangi kebiasaan buruk kamu, ya kamu fan-fan aja sih sebenarnya. Oke, udah ini dulu deh yang bisa aku bahas untuk kamu ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye Cancer.